gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Nah, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Perhatikan baik-baik gambar yang ada pada layar. Ya, seorang perajin gerabah sedang membuat gerabah. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya, ujar Lani penasaran. Oh iya, Dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa, jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola, tebak Lani. Benar sekali, Dik. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Soleh. Tapi, kenapa harus gerabah, Kak? Tanya Lani. Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencarian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya, jawab Kak Soleh. Oh begitu, bagus sekali Kak, puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini, jawab Kak Soleh. Wah, hebat sekali, kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli, tanya Lani. Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat bermain bola voli. Sekarang, ayo kita mengamati bersama-sama macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua ada atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian ada tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, anak-anak,
Kalian tadi sudah mengetahui kelainan-kelainan pada otot. Sekarang, ayo kita membaca. Bacaan yang berjudul salah bantal. Kalian baca ya. Nah, ini gambar anak yang sedang mengalami kesakitan pada lehernya karena salah posisi tidur. Ini bacaan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Ini bacaan yang terakhir. Sekarang, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok, anak-anak? Ya, ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Kalian ingat, ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang akan dibahas pada sebuah paragraf. Kalian tentukan ide pokok pada paragraf 1 dan 2 saja. Ini sebagai tugas yang pertama. Setelah kalian mampu menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf, sekarang ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik, anak-anak? Ya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari pada pelajaran sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Maksudnya, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Biasanya, humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Sekarang, buatlah komik yang menarik pada kolom berikut ini. Kalian buat komik yang menarik yang berhubungan dengan kelainan otot. Ini sebagai tugas yang kedua.
Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.